Happy Sunday. Bertemu lagi dengan Bonbon. Salah. Hari ini Bonbon jadi Super Bonbon. Karena kita masih belajar tentang serial Hero. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, betul. Hope. Hari ini kita akan belajar tentang itu adalah endure. Ya, semuanya siapkan hati karena kita mau belajar. Jangan sampai tertinggal serinya. Siapkan hati kalian, siapkan diri kalian. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan berseri ini. Siapkan hati kalian ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memuji menyembah Tuhan. Tapi kami semua supaya hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Siapkan telinga kalian untuk dengar firman Tuhan. Dadah. Super Bonbon mau pergi dulu. Wihii. Halo adik-adik, wih apa kabarnya hari ini? Ayo adik-adik, Kak Puji mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Semuanya gerakan seperti Kak Puji. Ya. Siap ya? Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan. Pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ayo yang keras. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi dengan keras. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yang keras. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Siapa laskar Kristus? Tapi saya laskar Kristus. Wow, adik-adik, ayo tepuk tangannya laskar Kristus. Wah, coba adik-adik ikutin Kak Puji ya. Bilang begini, saya laskar Kristus. Aduh, kurang keras. Sekali lagi ya. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Wow, laskar Kristus. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah. Datang ya Tuhan,
itulah saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Siapa di sini siap denger cerita? Saya. Wah, kurang. Ada yang masih ngantuk-ngantuk. Ayo yang keras. Siapa di sini mau denger cerita? Saya. Yuk, yang mau denger cerita, kita mau nyanyi, kita mau siapkan hati kita. Kita mau serahkan kepada Tuhan ya. Nyanyi yang keras ya. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ayo lebih keras lagi, ku serahkan. Ku serahkan ya Tuhan. Amin. Seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus. Lebih keras. Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ayo angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Tuhan Yesus baik. Lagi. Tuhan Yesus baik. Ayo lebih keras. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Lambaikan tangannya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Ayo bilang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Ayo bilang lebih keras. Haleluya. Haleluya. Ayo bilang lagi haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kak Puji mau sekali lagi dengan keras. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ayo angkat tangan kedua-duanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ayo Peter. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bilang selamanya. Selamanya. Adik-adik yang siap dengar firman Tuhan, ayo tutup matanya, lipat tangannya yuk. Ikuti Kak Puji berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan. buat hari ini. Buat hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. sebentar lagi Sebentar lagi. kami mau dengar Kami firman. mau dengar firman. Urapi kami ya Tuhan, Urapi kami ya Tuhan. biar kami mengerti Biar kami mengerti isi firman Tuhan. isi firman Tuhan. Kami siap Kami siap untuk dengar untuk dengar firman Tuhan. firman Tuhan. Haleluya. 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 Ayo dengan keras katakan amin. Halo adik-adik. Adik-adik mudah untuk memulai hidup bagi Tuhan. Tetapi kita butuh banyak untuk bertahan ketika masa sulit itu datang. Dalam Alkitab ada seorang yang bernama Paulus. Dia adalah orang Kristen mula-mula dalam perjanjian baru. Kamu bisa membacanya betapa sulitnya Paulus untuk bertahan ketika masa sulit itu datang. Tahukah kamu adik-adik bahwa Paulus mulai hidup untuk Tuhan? Dia memberitakan Injil, dia memberitakan tentang Tuhan Yesus dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Ada banyak orang yang menerimanya dan itulah hidup yang mudah. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak menyukai khotbahnya dan itulah ketika masa sulit itu datang. Dan di saat itulah Paulus
harus bertahan. Keadaan menjadi sulit ketika dia mulai berkhotbah dan banyak orang menyeret dia untuk keluar dari kota itu. Orang-orang mengambil batu dan melempari Paulus sampai Paulus hampir mati, adik-adik. Paulus bertahan. Paulus bangkit dan terus mengabarkan tentang Yesus. Dia tidak berhenti untuk Tuhan ketika masa sulit itu datang. Adik-adik, dan ketika di kota lain, kerusuhan itu terjadi ketika dia khotbah. Lalu Paulus ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Tetapi ketika dia keluar dari penjara, dia terus berkhotbah tentang Yesus. Dan sulit bagi dia ketika dia berkhotbah lalu orang berbalik untuk menyerang dia dan ingin membunuhnya. Dan adik-adik, sulit bagi dia ketika dia berkhotbah lalu orang kembali menyerang dia, memukul, melucuti, lalu kemudian dia kembali dimasukkan ke penjara. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Dalam masa sulit itu, Paulus tetap hidup bagi Tuhan. Dia tetap untuk mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Kehidupan Paulus mungkin sudah dimulai dengan mudah, tetapi dia memiliki banyak masa sulit untuk bertahan. Selama hidupnya, dia diberi cambukan 39 kali di punggungnya. 5 kali berbeda. Dia dipukul dengan tongkat 3 kali. Bahkan dia 3 kali berada di kapal yang karam. 1 kali dia dilempari batu. Adik-adik, dia selalu dalam bahaya. Dia lapar, haus, dan tanpa pakaian untuk menghangatkan badan. Kak Puji hanya bisa membayangkan betapa di akhir kehidupan Paulus, adik-adik, jenazahnya pasti berantakan, lelah, tak berdaya. Namun tidak di satu titik pun untuk dia pernah berhenti untuk memberitakan tentang Tuhan. Dalam hidupnya dia masih bisa berkata, saya telah berjuang dengan baik, saya telah menyelesaikan pertandingan hidup, dan saya telah menjaga iman. Tahukah adik-adik, Paulus tidak hanya memulai dengan kuat, tapi dia juga menyelesaikan dengan kuat. Dia bertahan ketika masa sulit itu datang. Mungkin beberapa dari kalian sudah memutuskan untuk hidup bagi Tuhan dan memulainya dengan kuat. Kamu datang ke sekolah minggu, kamu datang untuk ibadah online, kamu bernyanyi dengan kuat untuk Tuhan. Tetapi ketika kamu mulai diejek temannya, kamu mulai diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, apakah kamu masih bisa bertahan? Adik-adik, ketika kita memulai dengan kuat, ayo akhiri juga dengan kuat. Adik-adik, mudah memang untuk memulai dengan kuat, tetapi apakah kita bisa mengakhirinya dengan kuat? Kamu bisa berkata seperti Paulus berkata, kamu bisa berjuang, kamu bisa bertahan, dan kamu bisa mengakhiri pertandingan hidup. Adik-adik, jangan menyerah dan jangan berhenti untuk hidup bagi Tuhan. Ketika kamu mengawali hidup dengan Tuhan dengan mudah, bertahanlah dan selesaikanlah di akhir hidupmu dengan Tuhan. Ketika kamu mulai datang masa sulit, bertahanlah dan hiduplah terus bagi Tuhan. Hari ini kalian akan sampaikan cerita tentang legenda air terjun Livingstone. Nah, adik-adik, siapkan hatimu semuanya. Kita mulai ya. Di tanah Meru yang indah hiduplah kawanan gajah-gajah yang sangat kaya. Mereka tinggal di samping, di sebelah air terjun Livingstone. Wow, air terjun itu indah sekali. Banyak bebatuannya, alamnya begitu hijau sekali, banyak pohon buah dan obat-obatan di sana. Dan disitulah Elvin dan keluarganya tinggal. Elvin senang sekali menjelajah di seluruh tempat di tempat itu. Dia juga senang baca buku. Bahkan suatu ketika dia ingin menjelajah dalam perjalanannya satu sore, adik-adik. Ketika mereka kawanan gajah, mereka sedang bermain menikmati air. Mereka ada yang bermain lari-larian. Dan saat itu seekor burung namanya Mari datang dengan tergesa-gesa membawa satu pesan untuk sang ketua.
satu desa di Gurun Sahara ada satu suku gajah Gurun Sahara. Mereka menderita penyakit yang langka. Mereka sangat membutuhkan obat yang hanya tumbuh, daunnya tumbuh di sekitar air terjun Livingstone. Adik-adik perhatikan. Lalu apa kata sang ketua? Baiklah, saya harus memberikan pesan ini. Ini kabar buruk. Kita harus segera menolong teman kita yang ada di Gurun Sahara. Kita harus membawa obat ini segera mungkin ke Gurun Sahara. Siapa yang bersedia? Lalu adik-adik, di saat Chief bertanya kepada seluruh kawanan dan berkata, siapa yang mau pergi? Tiba-tiba ada satu suara yang berkata, saya mau pergi, Chief. Dialah orang pertama yang berkata seperti itu. Adik-adik, siapa dia? Dia adalah Elvin. Lalu seluruhnya melihat Elvin. Masuk Chief berkata seperti ini. Kalau kamu mau pergi, kamu tidak boleh menyerah. Saya tidak akan menyerah, Jeff. Saya pasti akan mengantarkan obat itu sampai ke suku gajah Gurun Sahara. Baik, kalau kamu memang mau seperti itu, kamu tidak boleh berhenti, kamu tidak boleh menyerah. Oke, Jeff. Saya bersedia. Kapan saya pergi? Lalu dia berkata, Malam ini kamu pergi. nah adik-adik, Tuhan mau kita belajar untuk tetap bertahan, tidak menyerah waktu menghadapi masa-masa sulit. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Elvin. Keluarga Elvin menolong Elvin untuk mengemasi ranselnya. Elvin membawa seluruh yang dibutuhkannya. Dia membawa buah, adik-adik. Dan juga dia membawa makanan-makanan untuk dia bisa bertahan hidup di dalam perjalanan di gurun. Dan juga dia tidak lupa membawa wadah yang berisi air dari air terjun Livingstone. Akhirnya Elvin juga mempersiapkan dalam satu kantong yang khusus. Dia masukkan daun-daun obat di sana untuk dibawa untuk daun ini untuk menyembuhkan suku di Gurun Sahara di sana. Oke, Elvin sudah siap pergi hari ini. Seluruh kawanan mengucapkan selamat tinggal kepada Elvin. Dan sekarang Elvin mengikuti Mari untuk pergi menyelamatkan suku gajah di Gurun Sahara. Adik-adik, mereka menempuh perjalanan mereka berhari-hari. Mereka tanpa lelah, mereka berjalan di Gurun Sahara tanpa ada air di kanan kiri. Begitu kering, begitu panas. Adik-adik tahu kan? Mereka kelelahan dan mereka kehausan. Elvin bilang, aku haus. Dan dia teringat dia membawa di ranselnya ada air dari Livingstone. Dia minum air itu. Dia melanjutkan lagi perjalanan bersama Mari. Dan dia mulai kelelahan, adik-adik. Waktu dia mulai kelelahan, dia melihat satu pohon akasia dan dia terbaring di situ. Dia berbaring dan beristirahat di situ dan dia mulai tertidur. Dia mulai tertidur bersama Mari. Dan sebelum dia bangun, tiba-tiba ada singa berisik yang datang kepada Mari dengan suara dan Elvin mulai terbangun. Pada saat singa tahu Elvin mulai terbangun dan mulailah singa itu menerkam dan melompat.
Dia mulai melompat menerkam Alvin dan dia menarik ranselnya Alvin. Dia menarik dia tarik ranselnya Alvin. Lalu Mary sambil dia melihat Alvin memegang dan ranselnya begitu erat, Mary bilang begini, Alvin, lepasin ranselnya. Dia hanya ingin menginginkan airmu. Lepasin, biarkan dia. Akhirnya si Alvin dia menarik ransel-ranselnya. Dia mendengar perkataan si Mary. Oke. Dan akhirnya dia nggak kuat lagi dengan putus asa. Alvin melepaskan dan membiarkan singa itu lewat dan ranselnya diambil. Nah, adik-adik, saat itu Alvin terluka parah. Alvin dia berdarah kakinya. Dia mungkin udah gak kuat lagi. Bahkan Mary berkata, Alvin, kaki kamu berdarah. Mungkin kamu udah gak bisa lagi jalan. Lebih baik kita kembali. Ayo Alvin, kita kembali. Alvin dia merasa sakit dan sepertinya dia tidak mampu untuk berjalan. Waktu dia mau kembali ke rumahnya dia, Alvin mulai teringat adik-adik. Dia teringat perkataan Jeff dan berkata, kamu tidak boleh menyerah. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan. Jangan berhenti. Dan Alvin mulai kembali bangkit dan berkata, mari, ayo, kita harus tetap berjalan. Kita harus tetap berjalan, Mari. Karena ada satu suku di sana membutuhkan kita. Kita harus menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik, ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka, sulit bagi Alvin untuk terus berjalan karena kakinya semakin parah. Tapi Alvin tetap melanjutkannya. Dia terus memandangi kantornya. Dan dia tahu bahwa dia punya tujuan untuk menyelamatkan suku gajah di Sahara. Adik-adik, Tuhan mau kita untuk belajar tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti untuk mengikut Tuhan. Berhenti bukanlah satu pilihan. Tuhan mau kita melihat ada tujuannya waktu kita mengikut Tuhan. Adik-adik, Elvi terus berjalan bersama Mary. Dia berkata, aku pasti bisa untuk membawa obat ini kepada suku di Sahara. Walaupun dia terpincang-pincang untuk membawa obat itu. Ketika itu Mary mulai berteriak sama Elvin. Elvin! Sambil dia terbang. Dia bilang, ketika kamu sampai di situ, itu di atas bukit itu, kamu akan bisa melihat. Kamu akan bisa melihat desa itu. Sambil dia terbang, adik-adik. Lalu Elvin bilang, apa? Kita hampir sampai. Iya, kita hampir sampai. Dan Elvin begitu kira. Tapi tiba-tiba ada angin begitu kencang. Wah, anginnya begitu kencang sekali. Bahkan bukan hanya angin saja, itu membawa pasir. Ternyata itu adalah badai pasir. Badai pasir itu menerpa seluruh tubuhnya Elvin. Dan dia mulai berjalan ke atas puncak bukit itu. Dan dia mulai berjalan. Dia tidak menyerah walaupun dia sakit adik-adik. Dia mulai berjalan. Dia melihat dirinya berada di puncak bukit dan dia melihat ke bawah. Ada desa. Itu dia. Dan dia melihat kepulan asap di desa itu. Ternyata Elvin sudah sampai
sampai di sana. Wow. Dan adik-adik, seluruh kawanan gajah suku Sahara, mereka bersuka cita karena Elvin datang. Mereka bisa disembuhkan dengan obat yang Elvin bawa. Dan adik-adik, hari ini kita belajar seperti Elvin. Jangan pernah berhenti untuk hidup untuk Tuhan. Walaupun dalam keadaan sulit sekali, baik di sekolah, waktu kamu mungkin diabaikan, mengalami cacian, mungkin adik-adik mengalami masa-masa sulit sendiri sekalipun, jangan pernah berhenti untuk mengasihi Tuhan. Berhenti untuk mengasihi Tuhan bukanlah satu pilihan. Yuk adik-adik hari ini ambil satu keputusan untuk adik-adik tetap sayang sama Tuhan Yesus. Untuk adik-adik mengasihi Tuhan Yesus. Siapa yang mau mengasihi Tuhan Yesus sampai seumur hidup? Siapa yang mau mengatakan? Dan kadang percaya hari ini adik-adik selalu mengasihi Tuhan, akan selalu mencintai Tuhan sampai selama-lamanya. Yuk adik-adik, ada yang mau berdoa buat adik-adik hari ini. Dan kita akan akhiri ibadah online ini. Ikuti keadaan yang berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak-kakak. Tuhan, saya belajar untuk mengasihi Tuhan dan tidak pernah berhenti mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman. Kali ini Leona mau ajak teman-teman untuk menghafal ayat hafalan di Filipi 4 ayat 13 dengan lagu dan gerakan. Kalau kalian sudah hafal, ada tantangan nih buat kalian. Namanya adalah Big Word Challenge. Kalau kalian sudah hafal, jangan lupa di-upload di Instagram atau di Facebook. Dan jangan lupa di-mention ke @WTC-Kids. Leona tunggu ya. Yuk kita belajar sama-sama lagu dan gerakannya.
pasti menyimak dengan baik-baik ya. Ya, nah saatnya Super Bonbon akan berpisah dengan kalian. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Tuhan tanamkan firman ini dalam hati kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang hebat. Berkati setiap adik-adik yang sudah mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ketemu dengan Super Bonbon. Kita bertemu lagi